Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita meneruskan tentang nasihat Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini bagian daripada manunggaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersatu dengan Allah yang dimaksud, bagaimana yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Pengertian beliau ini dalam kitab Fathur Rabbani ini akan membuka wawasan kita, tidak seperti yang mungkin kita pikirkan. Jahatnya hati kita menuduh orang yang keliru ya memahami sesuatu yang sifatnya manunggaling. Karena itu sebenarnya pandangan-pandangan yang dianggap keliru selama ini pada masyarakat muslim di Indonesia, misalnya tentang Siti Jenar, kalau di Kalimantan Selatan Syekh Abdul Hamid Abulung yang dikatakan manunggaling kepada Allah atau bersatu dengan Allah atau paham Wahdatul Wujud. Mungkin kita memahami sisi-sisi yang buruk selama ini. Mudah-mudahan dengan nasihat Syekh Abdul Qadir Jalani ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Wa min qaulihi fiha, wa min qaulihi minhu, ya salah. Dan daripada perkataan beliau ialah wattisalu bimulahu azza wa jalla yaklisu ibadatahu lahu fi jami awqatihi. Apabila engkau sudah bisa ikhlas ya menerima satu kenyataan di dalam hidup ini bahwa engkau harus melawan hawa nafsumu, kemudian engkau melawan setan-setanmu yang ada pada diri kamu, engkau bisa sudah melawan keburukan-keburukan yang disampaikan oleh agama Allah apa saja, kemudian Anda menyadari itu, maka tibalah Anda selalu menghubungkan diri Anda dengan Azza wa Jalla, kemudian ikhlas beribadah kepadanya fi jami awqatihi, di seluruh waktu-waktu yang tersisa dalam hidupmu. Sami'a qauluhu azza wa jalla, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru ila liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Tidaklah diperintahkan kalian itu illa liya'budullah, melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, ikhlas di dalam beragama, hunafa, cenderung selalu beragama kepada Allah. Karena itu kata beliau, nah ini kata-kata yang paling tadi dalam pengertian manunggaling, da'an kasyirki, maka tinggalkanlah segala bentuk syirki bil khalqi, dengan makhluk, wa wahidal haq azza wa jalla, dan manunggallah, bersatulah engkau dengan Allah azza wa jalla. Nah ini pertama, tinggalkan syirik, maksudnya adalah tinggalkan segala harapan-harapanmu kepada manusia, harapan-harapanmu kepada kehidupan ini yang akan membahagiakan kamu menurut kamu. Kenyataan itu adalah nisbi semuanya, Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, inad dunya, sesungguhnya dunia ini la'ibun walahun. La'ibun, permainan dan senda gurau saja sebenarnya, yang menipu kamu. Doror, yang menipu kamu. Kita mengharap kepada manusia, ternyata manusia itu sendiri juga, yang kita harap itu juga masih memerlukan pertolongan orang lain. Jadi sebenarnya kita minta tolong kepada yang nisbi, bukan kepada Allah. Maka bagaimana kita berusaha hidup ini bisa menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menggantungkan harapan kepada makhluk. Jikalau makhluk menolong kita, kita sadari itu adalah pemberi bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, pemberian Allah, anugerah Allah kepada kita. Makanya di dalam agama itu ketika kita ditolong oleh orang lain, kita mengucapkan terima kasih, syukran ala nas, sebagai sebuah adab kita kepada manusia yang diajarkan agama.
tapi tetap kita mengucap alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah, menunjuk kepada lil makna huda. Petunjuk hudanya itu ialah yang memberi semua ini, semuanya ini adalah Allah Subhanahu. Yang memberi pertolongan kamu itu adalah Allah. Maka lakukanlah, bersatulah engkau dengan Allah. Setelah itu lupakan segala sesuatu, bahwa kecuali semua itu adalah pemberian dari Allah. Berarti kamu itu perlu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah itu khaliqul asya jami'iha. Semuanya, segala sesuatu itu adalah khaliqul asya. Allah lah yang menciptakan semuanya. Jami'uha, seluruhnya ya, maksudnya jam'an wa taufikan, baik dalam arti badaniyah maupun dalam arti keseluruhan, hakikat dari keseluruhan itu bantuan Allah, itu juga ciptaan Allah. Wa biyadihil asya, semuanya di tangan Allah. Jami'iha, seluruhnya. Nah itu kan maksudnya. Ya talib, wahai penuntut ilmu. Kalau dalam istilah tasawuf itu ya salik ya, wahai salik. Ya talib, wahai al-asya, yang menuntut sesuatu ya, menuntut kebenaran. Min ghairihi, engkau sendiri wahai talib menuntut, berharap kepada sesuatu. Ya talibal asya, wahai yang menuntut sesuatu, kata saya, min ghairihi, selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang selama ini tidak bisa menunggal kepada Allah, tidak bisa mengarahkan jiwanya kepada Allah sebagai pemberi kebaikan, kebahagiaan pada dirinya. Wahai yang selalu mencari-cari harapan kepada manusia, mencari harapan-harapan kepada kehidupan duniawi. Perhatikan, pahami, kata Syekh Abdul Qadir. Ma anta akil, engkau kan berakal. Hal say'a laisa huwa fi khazainillah, adakah sesuatu di alam semesta ini selain daripada semuanya adalah perbendaharaan Allah? Bukankah alam semesta dunia ini perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kenapa engkau mengatakan itu perbendaharaan kehidupan saja, bukan perbendaharaan Allah? Padahal semua ini adalah perbendaharaan Allah. Kalau begitu yang Anda harap itu sebenarnya milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik kehidupan ini, bukan milik dunia ini, bukan tanah tempat kehidupan yang tidak bertuan. Sebenarnya miliknya milik Allah. Lalu kenapa jadi Anda menggantungkan diri dengan makhluk-makhluk Allah, tidak kepada Allah Subhanahu? Maka menunggallah kepada Allah. Pahami semua itu. Wa inna min syai'in illa indana khazainuhu, ya. Ini Al-Quran surah Al-Hijr ayat 21. Maka adakah sesuatu selain daripada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Semuanya ini perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh ini perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagaimana kita menunggal kepada Allah dalam pengertian sini, menunggaling di sini adalah menunggaling bahwa tidak ada harapan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu ketawakalan kita kecuali kepada Allah. Karena kehidupan ini ternyata laibun walahun, permainan-permainan senda gurau yang kita bukan lahiriah, itu yang kita perhatikan. Seharusnya yang utama, fokus yang kita ingat adalah pemilik alam semesta ini, pemilik diri kita juga, pemilik kehidupan ini. Maka mengabdilah kepadanya, taatilah dia, tundukkan diri Anda kepadanya, mengabdilah kepadanya, lakukan perintah-perintahnya, apa yang ada di dalam syariatnya, di dalam agamanya. Maka tunduk serta kita kepada syariatnya itu, kemudian pada aturannya, kenali dia, maka kita berarti manunggal kepada kehendaknya. Manunggal kita, bahwa jiwa hadrah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pemahaman yang mungkin perlu dipahami dalam arti kiasan, dalam arti pengertian yang sesungguhnya mengapa Allah menurunkan agama itu kepada kita. Liyuzhirahu ala dini kullih, maksudnya adalah
dia supaya menampakkan kepada semua itu bahwa agama Allah itu apa, yaitu memang agama Allah itu diadakan untuk memberitahu kepada manusia bahwa semesta alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditanamkan di dalam keyakinan keimanan kita yang mendasar. Lebih daripada itu, kita sampai kepada tingkatan ihsan setidak-tidaknya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak bisa dipahami nanti bisa suatu waktu diulang, mungkin dipahami, ditelusuri maksud daripada perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Bagaimana beliau memberikan pandangan sebagai seorang ahli ma'rifah, bagaimana kita beragama dalam kehidupan ini. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.